Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sani Puasa, NPM 073820110005. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan UTS saya dengan judul ekstraksi biji nikel dengan metode hidrometalurgi menggunakan teknologi HPAL. Yang pertama yaitu Ganesha nikel atau pembentukan nikel. Pembentukan nikel secara alami terjadi dalam proses geologi melalui serangkaian tahap yang berlangsung selama jutaan tahun. Nikel adalah salah satu logam berat yang terbentuk di dalam kerak bumi dan berasosiasi dengan batuan ultrabasa seperti periotit, dunit, dan biasanya ditemukan di zona mantel bumi. Terus yang kedua yang akan dibahas yaitu proses penambangan nikel. Baik, kita lanjut yang kedua yaitu proses penambangan nikel tersebut. Yaitu yang pertama yang kita tahu dalam proses penambangan mineral yaitu tidak jauh beda kalau dari nikel, yaitu eksplorasi, studi kelayakan, persiapan tambang, terus penambangan terbuka atau open pit, ada juga penambangan bawah tanah, pengangkutan dan pengolahan awal, terus proses pengolahan nikel. Proses pengolahan nikel dibagi menjadi dua, yaitu pirometalurgi sama hidrometalurgi. Lanjut ke pemurnian atau pengolahan limbah dan reklamasi tambang. Setiap tahapan ini diawasi secara ketat untuk memastikan keselamatan pekerja dan keputusan terhadap peraturan lingkungan. Pengolahan nikel melibat. Baik, sekarang kita lanjut ke yang ketiga yaitu proses pengolahan nikel. Pengolahan nikel melibatkan serangkaian proses dari bahan mentah hingga menghasilkan produk siap pakai. Nikel umumnya ditemukan dalam bentuk biji utama, yaitu biji laterit dan biji sulfida. Berikut tahapan dalam pengolahan nikel khususnya biji laterit yang banyak ditemukan di Indonesia. Yang pertama yaitu penambangan, yang kedua yaitu pengeringan dan penghancuran, dan yang ketiga yaitu pengolahan awal atau pre-treatment. Pre-treatment yaitu ada dua, yaitu pirometalurgi sama hidrometalurgi. Yang keempat yaitu pemurnian, dan yang kelima proses pemurnian lanjutan. Yang keenam yaitu produk akhir. Produk akhir dari proses pengolahan ini bisa berupa nikel murni, ferronikel atau FeNi, atau nikel pig iron atau NPI. Tergantung kebutuhan pasar, produk nikel ini digunakan dalam industri baja tahan karat, baterai, terutama untuk kendaraan listrik, elektronik, dan peralatan rumah tangga. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu ekstraksi biji nikel menggunakan teknologi High Pressure Acid Leach atau HPAL. Metode ekstraksi nikel dari biji nikel laterit terutama saprolit dan limonit dengan menggunakan tekanan dan suhu tinggi dalam larutan asam sulfat. Proses HPAL banyak digunakan untuk mengekstrasi nikel dan kobalt karena tingkat pemulihan logamnya yang tinggi. Berikut adalah tahapan utama dalam proses ekstraksi biji nikel menggunakan teknologi HPAL. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Biji laterit yang sudah ditambang diproses untuk memisahkan ukuran partikel sehingga siap dimasukkan ke dalam proses HPAL. Yang kedua yaitu pelindian asam atau acid leaching. Biji yang sudah dihaluskan dicampurkan dengan asam sulfat dalam autoclave atau wadah yang bertekanan tinggi. Proses pelindian selisih campuran dipisahkan untuk memisahkan larutan yang mengandung nikel dan kobalt dari residu patahan. Yang keempat yaitu pemurnian larutan. Larutan hasil pelindian yang mengandung nikel dan kobalt kemudian dimurnikan untuk menghilangkan pengotor seperti besi dan aluminium. Biasanya proses ini dilakukan dengan menambahkan bahan kimia tertentu untuk mendapatkan pengotor sehingga yang tersisa dalam larutan kaya nikel dan kobalt. Yang lima yaitu pengendapan nikel dan kobalt. Setelah pemurnian, nikel dan kobalt diendapkan dari larutan dengan cara kimiawi seperti menggunakan proses solvent extraction atau presipasi. Nikel dan kobalt yang telah diendapkan kemudian diproses lebih lanjut untuk membentuk produk akhir seperti nikel sulfat. Yang keenam yaitu
Prosesan produk akhir nikel dan kobalt dari proses HPAL umumnya dalam bentuk senyawa seperti nikel sulfat dan kobalt sulfat yang digunakan sebagai bahan baku baterai atau produk lainnya. Produk akhir dikeringkan atau dikonsolidasikan untuk memenuhi spesifikasi produk yang diinginkan. Keunggulan HPAL sendiri yaitu dapat memproses biji laterit berkadar rendah, pemulihan nikel dan kobalt yang tinggi. Namun HPAL juga memiliki tantangan seperti biaya operasional yang tinggi, menggunakan asam sulfat dalam jumlah besar, dan pengolahan residu dan limbah yang cukup sulit. Mungkin itu saja hasil dari presentasi saya tentang UTS Metalurgi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.